Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sulianti Rusni. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai overhead transmission atau saluran transmisi udara. Overhead transmission atau saluran transmisi udara. Pengertian saluran sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian saluran transmisi dulu secara umum. Transmisi sendiri, ini ada gambar di sini, merupakan blok diagram dari sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik yang terdiri dari dua stasiun pembangkit G1 dan G2, beberapa substation yaitu hubungan antara substation atau interconnecting substation, dan untuk bagian komersial, perumahan, dan industrial load, transmisi berada pada bagian yang diberi arsir tebal. Fungsi dari bagian transmisi sendiri untuk menaik dan menurunkan tegangan yang berasal dari gardu induk, serta meliputi regulasi tegangan distribusi substation. Pada bagian ini merubah tegangan aliran listrik dari tegangan medium menjadi tegangan rendah dengan transformator step up. Interconnecting substation pada bagian ini untuk melayani sambungan percabangan transmisi dengan power tegangan yang berbeda serta untuk menambah kapasitas pada keseluruhan jaringan. Selanjutnya, penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik AC ataupun dengan arus arah DC. Penggunaan arus bolak-balik yaitu dengan sistem 3 fasa maupun 4 fasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transmisi udara. Transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat yang digantung pada isolator antara menara atau tiang transmisi. Dari segi estetika atau keindahan, transmisi udara bukan merupakan yang ideal digunakan di dalam kota. Selanjutnya ada struktur saluran transmisi udara. Struktur saluran transmisi udara terbagi atas dua, yaitu compact transmission dan conventional transmission. Compact transmission sendiri bisa kita lihat dia menggunakan menara half-round dan monopole, karena didesain untuk meminimalisir lahan yang digunakan sehingga dalam mendapatkan row dan izin pembangunan dapat mudah dengan mengurangi jarak antara fasa ke fasa dan fasa ke struktur. Desain dari jalur transmisi menjadi lebih simpel dan tidak memakan banyak biaya juga ruang. Kekurangan dari desain ini adalah tegangannya terbatas. Untuk terjadinya flashover menjadi mudah terjadi flashover akibat jarak atau fasa yang kecil. Namun dia memiliki kelebihan yaitu menghemat biaya. Selanjutnya ada conventional transmission. Conventional transmission memerlukan ruang yang luas sehingga tidak bisa meminimalisir lahan yang digunakan karena tegangan yang dicapai pun cukup tinggi, yaitu extra high voltage melebihi dari 138 kV. Dimana diperlukan pertimbangan dalam tegangan umum seperti efek corona, kontrol isolasi, dan perlindungan petir. Beberapa sistem tenaga memiliki tegangan transmisi oleh tegangan minimal. Tegangan khususnya itu 345, 500, 700, dan 765 kV, tergantung dari kategori EHV-nya sendiri. Oke, selanjutnya klasifikasi saluran transmisi udara. Pertama ada SUTED, SUTT, SUTM, dan SUTR. Pertama SUTED, saluran udara tegangan ekstra tinggi yang berkisar antara 200 sampai 500 kV. Transmisi ini cukup efektif digunakan sampai dengan jarak 500 km. Permasalahan mendasar pada pembangunan SUTED adalah konstruksi dari tiang towernya yang besar dan tinggi yang memerlukan tapak tanah yang luas, kemudian
memerlukan instalator yang banyak sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Saluran udara tegangan tinggi STT 30 kV sampai 150 kV. Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km. Dan bila jarak transmisi lebih besar dari 100 km, maka akan menyebabkan drop voltage atau jatuh tegangan yang terlalu besar sehingga tegangan di ujung transmisi menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi yang cocok adalah ring system atau interconnection system yang telah diterapkan di Pulau Jawa dan akan dikembangkan di pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada SOTM yang berkisar antara 6 kV sampai dengan 30 kV. Transmisi SOTM digunakan pada jaringan tingkat 3, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari gardu induk, penyulang atau feeder, gardu distribusi sampai dengan instalasi pemanfaatan yang terjadi pada pelanggan atau konsumen. Beberapa sistem pertanahan di titik neutral trafo, efektivitas penyalurannya hanya pada jarak atau panjang antara 15 km sampai dengan 20 km. Saluran udara tegangan rendah STR 40 volt sampai dengan 1 kV. Transmisi saluran udara tegangan rendah STR adalah bagian hilir dari sistem tenaga distribusi di bawah 1 kV. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi STR adalah 220 per 380 volt. Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh susut tegangan yang diisyaratkan. Luas penghantar jaringan distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi, sifat daerah pelayanan, desa, kota, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.